Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih buat teman-teman. Pengecekan kolam ya di sore hari ya teman-teman. Kita lihat stok pakan kutu air ya teman-teman. Kalau sore kayak gini biasanya berkumpul ya. Sambil ngasih pakan ini yang ukuran 34 nih. Aktivitas petani kayak gini ya teman-teman. Tiap hari masih makan ikan. Masih pakan ikan teman-teman. Pengecekan ini. Pengecekan kutu air ya teman-teman nih. Kutu air ya teman-teman nih. Kutu air tuh masih banyak ya teman-teman. Masih sekitaran sedikit lagi ya. Nanti sore kita ngambil lagi ya teman-teman. Nanti agak sekitaran jam 6. Sekarang juga udah pada kelihatan ya teman-teman nih kondisi pakan kutu airnya ya teman-teman. Stok pakannya ya buat larva. Jadi nggak khawatir kalau cacing nggak ada ya teman-teman. Kalau saya punya cadangan pakan kutu air emang benar-benar dibutuhkan ya teman-teman. Pakan utamanya itu emang kutu air kalau saya teman-teman. Nih ya teman-teman nih kutu air nih udah pada kelihatan ya teman-teman. Udah sekarang sekitaran jam 5-an ya teman-teman nih. Nanti sekitaran jam 6 atau misalkan malam dia kayak karpet ya teman-teman, merah semua. Nih ini udah mulai ke atas ya teman-teman di pinggirnya. Nih yang merah-merah ini ya teman-teman. Biasanya ini kalau diserok sehari dapat 10 literan. Buat teman-teman ya, sehari 15 liter 10 liter mah dapat. Tuh ya kutu airnya banyak ya teman-teman, ini udah pada naik ya. Ini udah sekitaran jam 5 ya teman-teman. Nanti kalau malam sekitaran jam 7 atau misalkan udah maghrib dia ke atas semua ya teman-teman, merah semua ini teman-teman kutu air ya. Dia kalau kutu air naiknya itu malam sama pagi ya teman-teman, sekitaran jam 6 jam 7 pagi dia baru naik ke atas ya teman-teman. Ini udah mulai pada naik ke atas ya teman-teman nih kutu air nih pada merah nih. Ini yang saya iniin kutu air semua ya teman-teman nih. Alhamdulillah pada merah-merah ya. Tuh udah pada mulai naik. Ini nanti ditarik ya teman-teman buat pakan ukuran 23, 34, 45 semua dikasih pakan kutir ya kalau saya teman-teman nih. Nih ya teman-teman nih, tuh kutu airnya ya. Udah melimpah naik ya teman-teman nih. Kalau saya gitu ya teman-teman, kalau di pakan tokonya alhamdulillah kadang selalu irit ya teman. Soalnya kalau saya biasanya fokusnya di pakan alami ya teman-teman. Kalau ikan saya gitu ya teman-teman. Untuk pakan alaminya biasa kutu air kadang dibibis pakai 781 kalau buat ukuran kayak ukuran 78, 89 atau misalkan ukuran 34, 45. Nanti dibibis ya teman-teman pakai pakan ya kalau saya mah dicampurin jadi biar proteinnya lebih tinggi. Buat stok pakan yang ini ya teman-teman nih. Ini larva ya teman-teman, larva masih tidak terlalu banyak ini makannya, makan kutirnya masih sedikit. Ini kalau saya ukuran 23, 34 juga kadang suka dikasih ini ya teman-teman, dikasih pakan kutir ya. Suka dikasih pakan kutir ya teman-teman. Ukuran segini juga masih dipakan kutir ya teman-teman. Kalau ukuran segini gini biasa dibibis pakai PF 500. Perbandingannya kutirnya 1 liter. Itunya 3 ini ya, 3 kilo atau misalkan 2 kilo tergantung banyak ikannya teman-teman. Kadang 5 kilo PF 500, kutirnya sekitaran 2 liter 3 liter ya teman-teman buat bibisan doang. Jadi supaya lebih cepat juga teman-teman. Kalau pakai kutir sama ya, kutir itu bentukannya kayak bentukan pakan pelet ya teman-teman. Soalnya dia kalau dikeringkan itu sama kayak ini ya, kayak pengli. Kalau dikeringkan. Ini kayak contohnya saya pakai apa ukuran 78, kadang dibibis ya, ukuran 78 kayak gini nih. Kadang suka dibibis ya teman-teman. Kadang ukuran 78, 89 kayak gini. Biasa kalau ukuran gede kayak gini saya bibisnya pakai ukuran pelet 781-1 ya teman-teman, dibibis terus dicampurin. Terus kalau misalkan di ini apa diendapin dulu sebentar, udah sebentar dijemur, udah jemur langsung dikasih makan ke ikannya. Jadi biar meresap ya teman-teman. Enggak khusus untuk larva doang ya, kalau kutu air bisa untuk semuanya ya teman-teman. Untuk khusus bibit ya teman-teman, bibit paling gede itu sampai ukuran 8 bisa dipakein kutir ya teman-teman. Itu buat pakan tambahan protein ya teman-teman. Kalau yang sekarang kan protein pakan agak rendah, jadi saya itu
bikin protein biar supaya bertambah proteinnya itu gitu caranya ya teman-teman. Jadi biar proteinnya lebih tinggi ya teman-teman. Jadi pakai kutu air. Kalau kutu air saya tiap hari ada misalkan kolam kosong langsung bikin, kolam kosong langsung bikin. Jadi gak pernah tiap hari itu gak pernah kosong ya teman-teman. Satu untuk konsumen, saya kan jual beli kan. Kadang saya ini apa beli cacing di apa di pengayak, kadang beli buat nampung, buat apa? Buat jualan. Kadang mah di sekalian ini apa? Jualan kutu air ya teman-teman. Kalau kutu air kita budidaya sendiri ya. Kalau cacing sutra biasanya jual beli ya teman-teman. Jadi buat tambah-nambah ekonomi sehari-hari ya teman-teman. Kalau kutir kan buat kalau apa? Kalau lagi rame alhamdulillah ya gede juga kalau di hasil dikutir ya teman-teman. Kalau kutir banyak yang beli untuk cupang, koi, mempis, ikan hias lain-lainnya teman-teman, kayak koi, kayak ikan hias yang kecil-kecil. Kadang biasa pakai kutir ya teman-teman, starter buat pertama ngasih pakannya seperti kayak lele saya juga gitu. Kasih makannya kutir dulu pertama, kadang pakai cacing sedikit, nanti yang banyak itu kadang kutir. Kalau cacing buat selingan doang itu, buat di bawah dasaran. Nanti kalau atasan pakai kutir ya teman-teman. Kalau jadi petani kayak saya seperti ini harus benar-benar teliti dan tekun ya teman-teman. Harus selalu dipelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk ikan ya teman-teman, biar menguntungkan juga untuk kitanya, untuk pembudidayanya, biar mengirit biaya operasional ya teman-teman. Saran saya sih gitu, kalau jadi petani harus benar-benar kitanya, kalau bilang bahasa kita mah pintar lah, harus benar-benar pintar gitu kan. Trip dari apa? Jadi cara saya itu budidaya bisa bertahan, saya budidaya ikan lele itu udah lama ya teman-teman, sekitar udah nyampe sekarang itu udah nyampe 4 tahunan ya teman-teman budidaya ikan lele sama kutu air itu udah lama ya teman-teman. Jadi saya itu bisa bertahan di ikan itu ada sampingannya lagi ya teman-teman. Jadi nggak terlalu ngandelin ikan lele, nggak terlalu ngandelin ikan nila, nggak terlalu ngandelin ikan mas. Jadi suatu saat apa? Sekarang nih panen ikan lele, besoknya apa minggu sekarang panen ikan nila. Terus besoknya lagi kadang ada orderan ikan mas saya ngambil. Kalau ikan mas saya biasanya beli di petani teman-teman, beli di petani pendederan, saya ngambil sekitar 50 liter atau misalkan 100 liter. Kalau ada orderan baru saya jual. Kalau gak ada orderan mah gak ada orderan saya nggak nampung ya teman-teman. Kalau ikan mas, kalau ikan lele khusus saya produksi ya, ikan lele sama ikan nila khusus saya produksi dari larva ya, jual beloan lah, kebanyakan gitu ya teman-teman. Ini juga ini apa ukuran 2334 ini saya puanya pakai ini ya teman-teman, pakai kutir ini teman-teman. Pakai kutir ya teman-teman nih. Saya kebanyakan fokusnya tuh di kutir ya teman-teman. Soalnya kalau kutu air dia adanya di permukaan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nih, jadi kalau kutir itu enggak di bawah ya teman-teman, di permukaan nih ya teman-teman tuh. Lihat. Kutu air di permukaan ya, nih yang merah ini nih. Jadi kalau buat ikan juga nih. Saya taruh ke sini ya tuh. Buat ikan tuh, jadi dia di permukaan kayak seperti pelet ya teman-teman tuh. Jadi nggak ke bawah ya, ikan juga langsung merespon, jadi nggak ke bawah kalau kutir di atas. Ini saya setiap pagi kolam-kolam ini sekali ngasih pakan kutir 2 liter. Yang ini 2 liter yang gede, yang ini yang kolam ini semuanya nih 1 liter ya teman-teman sehari. Tiap hari seperti itu ya teman-teman. Jadi selebihnya ada kutir lebih saya jual buat konsumen, buat konsumen. Biasa kalau buat tukang lele kan, kalau lele banyak pemakaiannya. Kalau eceran buat ikan hias kan per gelas saya jual 25, kadang 30, ada yang 50 tergantung belinya teman-teman. Kalau misalkan buat tukang lele biasa saya jual per liternya itu kutir 40.000 ya teman-teman. Pengambilan di atas di atas 10 liter ya teman-teman. Jadi kalau untuk tukang lele dipesan dulu, misalkan besok saya pesen, sekarang saya serokin, baru ini ditampung, baru diambil gitu. Kalau buat tukang lele ya teman-teman. Jadi harus dikumpulin dulu. Kalau misalkan untuk tukang ikan hias mah langsung ngambil gitu. Soalnya kutir ada waktunya teman-teman. Waktunya ngambilnya itu pagi sama sore ya, sama malam ya teman-teman. Jadi biar mudah, kutir udah naik semua kalau udah sore, pagi. Jadi udah naik semua. Ya gitu aja ya teman-teman. Jangan lupa di share dan di follow ya teman-teman, supaya channel saya bermanfaat dan ini apa, dan bisa saling ini ya, saling
dan bisa saling sukses ya teman-teman. Di dalam budidaya ikan itu ada lika-likunya ya teman-teman, gak langsung sukses ya teman-teman. Harus kitanya benar-benar pinter ya teman-teman untuk mensiasati sekarang, apalagi pakan harganya sekarang lagi mahal atau gimana gitu. Harus kita pintar-pintar kita ya teman-teman sebagai petani ya teman-teman. Kalau nggak pintarnya kita jauh ya teman-teman. Soalnya sekarang harga pakan udah melonjak tinggi ya teman-teman, sedangkan ikan lele masih kena di bawah ya harganya teman-teman. Cuman alhamdulillah sih kalau menurut saya, walaupun kecil juga masih bisa bertahan ya, bisa ada lebihnya masih untuk mencukupi keluarga lah, alhamdulillah. Ya gitu aja ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.